perkenalkan, nama saya Michael Agustino Mau, NIM 2112038 dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan ujian akhir semester kecerdasan tiruan. Jadi di sini yang pertama, judul yang kami ambil dalam laporan tersebut yaitu analisis implementasi metode untuk pemilihan tempat destinasi liburan. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak ini tujuan penelitian adalah untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi dengan ulasan pengunjung wisata Nusa Tenggara Timur melalui analisis. Dengan adanya analisis ini diharapkan bisa bermanfaat untuk pengelola destinasi wisata sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan atas kekurangan pada tempat wisata yang dikelola, serta bisa bermanfaat bagi para wisata sebelum memutuskan untuk berkunjung ke destinasi wisata tanpa harus membaca ulasan satu persatu. Metode Certainty Factor ini juga digunakan untuk melakukan klasifikasi data dibagi ke dalam sentimen positif ataupun negatif. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem analisis sentimen yang dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi ulasan pengunjung wisata Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan algoritma Certainty Factor dengan hasil dari pengujian akurasi sebesar 86%. Kami mengumpulkan data mengenai beberapa tempat destinasi liburan yang populer dan menerapkan metode CF ini atau Certainty Factor ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pemilihan tempat destinasi liburan. Faktor-faktor yang dinilai meliputi iklim, biaya perjalanan, keindahan alam, fasilitas akomodasi, atraksi wisata, dan faktor lainnya. Setelah mengumpulkan data, kami merumuskan aturan-aturan yang berhubungan dengan faktor-faktor tersebut dengan keputusan pribadi ataupun pemilihan tempat destinasi liburan. Di sini juga kami menggunakan Certainty Factor untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap keputusan yang diambil. Certainty Factor ini juga merupakan metode yang menggabungkan faktor kepastian dan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Dalam metode ini, setiap faktor diberi bobot dan kemudian dipertimbangkan dalam perhitungan tingkat keyakinan secara keseluruhan. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa metode Certainty Factor ini dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu dalam pemilihan tempat destinasi liburan. Metode ini juga memungkinkan pengguna untuk menggabungkan dan mengevaluasi faktor-faktor yang berbeda dengan mempertimbangkan tingkat kepastian masing-masing faktor. Dengan demikian, maka metode ini dapat membantu individu dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi dan tepat mengenai tempat destinasi liburan yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Kemudian yang berikut, pendahuluan atau bab 1 yang pertama, latar belakang masalah. Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak destinasi wisata. Salah satu yang menjadi andalan pariwisata dan menjadi unggulan Nusa Tenggara Timur memiliki banyak tempat atau pilihan wisata yang indah, sehingga sangat direkomendasikan. Alam pegunungan yang indah, udara yang dingin, sunrise yang mempesona, hingga budaya dan kuliner yang khas menjadi daya tarik tersendiri dari Nusa Tenggara Timur. Dari sekian banyak pengunjung yang datang, tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan kesan-kesan berupa review atau ulasan terhadap tempat yang telah dikunjunginya. Ulasan ini bisa menjadi informasi yang sangat penting bagi pengelola wisata maupun bagi wisata lainnya. Bagi pengelola wisata, informasi ini sebagai bahan evaluasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada guna meningkatkan kualitas tempat wisata. Sedangkan bagi wisata lain, informasi ini bisa bermanfaat bagi mereka yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut. Namun banyaknya jumlah ulasan dan beragamnya ulasan yang ada membuat sulit untuk menyimpulkan isi dari ulasan-ulasan tersebut karena harus membaca satu persatu yang tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga diperlukan sebuah alat bantu analisis yang bisa digunakan untuk menyimpulkan ulasan dengan tepat, yaitu dengan analisis sentimen. Kemudian yang berikut ada tujuannya. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menganalisis implementasi metode Certainty Factor ini
untuk membantu dalam pemilihan tempat destinasi liburan. Kami akan mengumpulkan data mengenai faktor-faktor yang relevan dan merumuskan aturan-aturan yang menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan keputusan pemilihan tempat destinasi liburan. Selanjutnya, kami akan menggunakan metode ketentif faktor ini untuk menghitung tingkat keyakinan terhadap keputusan yang diambil. Kemudian ada bab 2, yaitu pembahasan. Pembahasan kali ini dalam laporan ini kami menganalisis penggunaan metode ketentif faktor atau CF ini untuk pemilihan lokasi wisata di Nusa Tenggara Timur. Metode ketentif faktor ini digunakan untuk menggabungkan faktor-faktor yang relevan dan menghitung tingkat keyakinan terhadap keputusan pemilihan lokasi wisata. Berikut adalah pembahasan lengkap tentang perhitungan menggunakan ketentif faktor untuk lokasi wisata di Nusa Tenggara Timur. Identifikasi faktor-faktor yang relevan. Kami mengidentifikasi beberapa faktor yang relevan dalam pemilihan lokasi wisata di Nusa Tenggara Timur. Faktor-faktor ini dapat mencakup keindahan alam, aksesibilitas, biaya perjalanan, fasilitas akomodasi, budaya lokal, keamanan, dan lain sebagainya. Pemilihan faktor-faktor ini didasarkan pada kepentingan dan preferensi pengguna. Penentuan bobot dan ketentif faktor ini, kami memberikan bobot untuk setiap faktor yang dipertimbangkan. Bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing faktor dalam pemilihan lokasi wisata. Kami menetapkan ketentif faktor untuk setiap faktor, yaitu ketentif faktor positif dan ketentif faktor negatif. Ketentif faktor positif ini mencerminkan tingkat keyakinan ketika faktor tersebut mendukung keputusan, sementara ketentif faktor negatif ini mencerminkan tingkat keyakinan ketika faktor tersebut tidak mendukung keputusan. Selanjutnya, perhitungan ketentif faktor untuk setiap faktor. Kami menggunakan rumus ketentif faktor untuk menghitung nilai ketentif faktor yang dipertimbangkan, yaitu perhitungan dilakukan dengan mengalihkan bobot faktor dengan ketentif faktor positif dan mengurangi hasilnya dengan perkalian bobot faktor dengan ketentif faktor negatif. Hal ini memberikan nilai ketentif faktor keseluruhan untuk setiap faktor yang dianggap. Tabel perhitungan ketentif faktor, yaitu kami menyajikan tabel perhitungan ketentif faktor yang memuat bobot, ketentif faktor positif, dan ketentif faktor negatif untuk masing-masing faktor yang relevan dalam pemilihan lokasi wisata di Nusa Tenggara Timur. Tabel ini memberikan gambaran visual tentang perhitungan yang dilakukan dan nilai ketentif faktor yang diperoleh. Perhitungan tingkat keyakinan keseluruhan. Kami menghitung tingkat keyakinan keseluruhan dengan menggunakan rumus ketentif faktor. Rumus ini melibatkan perkalian ketentif faktor dengan bobot untuk setiap faktor yang dipertimbangkan dan menjumlahkan hasilnya untuk menghasilkan tingkat keyakinan. Kami mengevaluasi dan menginterpretasikan hasil tingkat keyakinan keseluruhan yang diperoleh dari perhitungan ketentif faktor. Hasil ini dapat membantu individu dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang lokasi wisata yang cocok untuk dikunjungi di Nusa Tenggara Timur ini. Semakin tinggi tingkat keyakinan, semakin kuat juga dukungan terhadap keputusan tersebut. Dengan demikian, perhitungan menggunakan ketentif faktor memberikan kerangka kerja yang objektif dan terstruktur dalam pemilihan lokasi wisata di Nusa Tenggara Timur ini. Metode ini membantu individu dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dengan bobot yang sesuai, dan juga menghasilkan tingkat keyakinan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada simulasi perhitungan tentang ketentif faktor. Berikut adalah faktor perhitungan dari ketentif faktor untuk pemilihan lokasi wisata di Nusa Tenggara Timur. Jadi di sini yang pertama terdapat faktor bobot dan juga ketentif faktor positif dan juga ketentif faktor negatif. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa ada iklim, kemudian biaya perjalanan, keindahan alam, dan juga fasilitas akomodasinya. Jadi di sini sudah direkomendasikan dan juga sudah ada tentang iklim dari setiap destinasi wisata dan juga biaya perjalanannya, lalu keindahan alamnya juga, dan fasilitas akomodasinya. Kemudian ada juga atraksi wisata. Faktor lainnya juga ada seperti kesenian, lalu keindahan alam, aksesibilitas, biaya perjalanannya.
Keterangannya nilai bobot yang diberikan untuk setiap faktor dalam skala 0 hingga 1, di mana 1 adalah faktor yang paling penting. Ketensi faktor positif, ketensi faktor ketika faktor tersebut mendukung keputusan dalam skala min 1 hingga 1, di mana 1 adalah dukungan penuh. Sedangkan ketensi faktor negatif, faktor tersebut tidak mendukung keputusan atau dalam skala min 1 hingga 1, di mana 1 adalah penolakan penuh. Selanjutnya, tingkat keyakinan secara keseluruhan dapat dihitung dengan menggunakan rumus ketensi faktor. Ketensi faktor keseluruhan yaitu ketensi faktor positif itu berbanding dengan bobot, kemudian kurang. Ketensi faktor negatif itu berbanding dengan bobot juga. Contoh perhitungan tingkat keyakinan keseluruhan untuk faktor keindahan alam, ketensi faktor keseluruhan 0,9 kali 0,8, kemudian kurang 0,1 kali 0,8 sama dengan 0,72 kurang 0,08, dan sama dengannya 0,64. Untuk faktor aksibilitas, ketensi faktor keseluruhan 0,7 kali 0,6 kurang 0,2 kali 0,6 sama dengan 0,42 kurang 0,12 sama dengan 0,30. Untuk faktor biaya perjalanan, ketensi faktor keseluruhan 0,8 kali 0,7 kurang 0,3 kali 0,7 sama dengan 0,56 kurang 0,21 sama dengan 0,35. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Dalam laporan ini kami telah menganalisis implementasi metode ketensi faktor untuk pemilihan tempat destinasi liburan. Metode ini memberikan kerangka kerja yang dapat membantu individu dalam menggabungkan faktor-faktor yang berbeda dan menghitung tingkat keyakinan terhadap keputusan yang diambil. Berdasarkan hasil analisis kami menyimpulkan bahwa metode ketensi faktor dapat menjadi alat yang efektif dalam proses pengambilan keputusan terkait pemilihan tempat destinasi liburan. Dengan menggunakan ketensi faktor, individu dapat mempertimbangkan berbagai faktor seperti iklim, biaya perjalanan, keindahan alam, fasilitas akomodasi, dan atraksi wisata dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Selain itu, metode ketensi faktor memungkinkan individu untuk mengukur tingkat keyakinan terhadap keputusan yang diambil, mengingat faktor kepastian dan ketidakpastian dari setiap faktor yang dipertimbangkan. Ini juga membantu setiap individu dalam mengurangi tingkat ketidakpastian dan membuat keputusan yang lebih terinformasi. Namun pentingnya juga untuk dicatat bahwa hasil dan tingkat keyakinan yang diperoleh dari metode ketensi faktor tidak mutlak dan dapat bervariasi tergantung dengan bobot dan ketensi faktor yang ditentukan. Oleh karena itu disarankan untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan preferensi dan nilai individunya. Kemudian saran yang kami berikan adalah melakukan pengembangan lebih lanjut pada metode ketensi faktor dengan mengambil faktor-faktor lain yang mungkin relevan dalam pemilihan tempat destinasi liburan seperti budaya lokal, keamanan, ketersediaan transportasi, dan preferensi pribadi. Selain itu, pengguna data yang lebih luas dan mendalam juga dapat meningkatkan tingkat keakuratan dan validitas analisis. Dalam rangka pengembangan metode ini, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menguji keefektifan dan kegunaan ketensi faktor dalam skenario pemilihan tempat destinasi liburan yang lebih kompleks dan lebih konteks dengan berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, metode ketensi faktor ini juga dapat digunakan sebagai alat yang bermanfaat dalam pemilihan tempat destinasi liburan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berbeda dan mengukur tingkat keyakinan. Dengan penggunaan yang bijaksana, metode ini dapat membantu individu dalam mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan memaksimalkan pengalaman liburan mereka. Sekian hasil laporan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.